supervisi kali ini Pak, untuk mengetahui sebenarnya, untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan nanti. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi, yaitu sebagai persiapan awal sebelum Bapak nanti melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap lagi, lebih percaya diri lagi, sehingga memberikan pembelajaran yang maksimal kepada peserta didik Bapak nantinya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak, yaitu yang pertama Pak, berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai pada pembelajaran kali ini? Ya, terima kasih Bu Dina. Untuk tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh peserta didik, yakni pada mata pelajaran wujud zat. Jadi peserta didik itu bisa memahami proses perubahan wujud zat dan bisa mengenal atau mampu nantinya mengidentifikasi yang namanya benda padat, benda cair, dan benda gas. Ya. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau ingin Bapak lakukan observasi sehingga anak itu nantinya mampu mengidentifikasikannya Pak? Untuk pengembangannya, saya mengutamakan dari segi kognitif dan juga keterampilannya. Untuk segi kognitif kaitannya dengan pengetahuan. Nah, pengetahuan itu arahnya terhadap materi yang akan dipelajari, yakni mengobservasi yang namanya benda padat, benda cair, dan benda gas. Keterampilannya nanti bisa dibentuk dalam bentuk laporan. Iya, betul. Nah, saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas, mungkin dari strategi pembelajarannya, dari metode pembelajarannya, ataupun dari model pembelajaran itu sendiri Pak. Untuk strateginya nanti ketika belajar materi ini, saya menggunakan video pembelajaran, kemudian anak diarahkan ke dalam lingkungan sekitar. Nah, dalam bentuk diskusi kelompok nantinya diharapkan peserta didik itu bisa berinteraksi antara siswa yang satu dan siswa yang lain. Ya. Apa yang akan Bapak terapkan di dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran interaktif yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, menggunakan model pembelajaran dan dengan metode apa tadi, diskusi kelompok ya kan? Diskusi kelompok, tanya jawab, ataupun yang lainnya Pak. Terus Ya. Bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak pergunakan nanti di dalam kelas Pak? Nanti saya sebagai guru akan memberikan yang namanya LKPD kepada peserta didik. Nah, diharapkan nantinya dengan adanya LKPD itu anak atau peserta didik di sana akan memuat atau ada muncul rasa sosial emosionalnya anak dalam pembelajaran itu, sehingga dalam pembelajaran tidak hanya belajar tapi moral pada siswa itu sudah didapat. Iya, betul. Nah, kira kapan Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut dan di hari apa? Nah, untuk mata pelajaran IPAS di kelas 4 itu hari Selasa dan hari Jumat. Untuk yang hari Selasa jam ketiga dan jam keempat, sedangkan untuk hari Jumat itu jam pertama dan jam kedua. Nah, saya akan datang nanti ke kelas Bapak ya, Ya. lakukan supervisi ke kelas Bapak dan melihat juga atau mencatat nanti hal-hal apa saja yang terjadi di kelas Bapak nanti. Baik. Nah, nanti setelah Bapak melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan yang terakhir ya Pak. Ya. Nah, yaitu percakapan pasca observasi yang nantinya akan didampingi dengan PP saya Pak. Ya. Dan sebelum kita akhiri, apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kali ini Pak? Yang bisa kita dapatkan pada percakapan hari ini, kita dapat memperoleh gambaran duluan nantinya pada hari hanya tentang apa metode, model, atau strategi yang akan dipraktekkan atau yang akan dibuat pada pelajaran tersebut, sehingga dalam pembelajaran tersebut diharapkan nantinya bisa berjalan maksimal. Ya, baik Pak, terima kasih atas waktu yang sudah Bapak sediakan. Sama-sama Bu. Bersedia berbincang-bincang dengan saya di
percakapan pra-observasi kali ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas hari apa Pak tadi Hari Selasa dan hari Jumat. dan hari Jumat depan ya Pak. Ya. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai pelajaran, silakan bikin dulu kitab baca kepada Coba Aziza, bikin dulu kitab bacanya. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dimulai. Nah, sekarang Pak Mules absen dulu ya. Yang udah masuk sekarang siapa Nana? Rosi kemana Rosi? Sakit ya? Oh iya tadi ada suratnya Rosi ya. Rosi siapa lagi? Yang udah masuk? Pino kemana Pino? Tidak ada ya, berarti lupa ya. Kemudian ada lagi selain Rosi sama Pino? Revi ya? Mana Revi? Oh Revi sakit ya? Sakit gigi ya? Sekarang perhatikan layar ini. Tadi kan sudah kalian pelajari tentang benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah tugas kalian nantinya maju satu persatu tiap kelompok maju ya. Nanti kalian tinggal menarik garis di sini. Benda yang ada di kanan itu nanti tarik garis ke bagian yang kiri. Apakah termasuk benda padat, benda cair, dan benda gas. Sekarang dari kelompok satu dulu yang paling perempuan, coba maju. Siva. Tinggal tarik garis saja Siva. Dari benda yang di sebelah kanan ke benda yang di sebelah bagian kiri. Pilih ya. Pilih benda yang di bagian kanan. Bebas pilih. Ya. Pilih satu saja dulu. Dari kanan. Biar tidak terhalang. Nah, coba ya. Tarik saja. Ini apa ini ya? Asap. Coba asap termasuk benda cair, padat atau gas. Terus tarik. Nah, perhatikan. Tadi yang kalian pelajari dari awal sampai akhir berkaitan dengan apa? Yang pertama berkaitan dengan benda padat, benda cair, benda gas. Setiap benda ini ada manfaatnya bagi kehidupan atau bagi kalian. Contohnya apa? Misalkan benda cair, ya kan? Di sini minuman. Manfaatnya apa bagi kalian? Untuk minum. Kalau benda padat, misalkan kayu gunanya apa? Untuk membuat rumah, ya kan? Bisa dibuat kursi. Nah, setiap benda padat, benda cair, benda gas itu mempunyai manfaatnya masing-masing. Nah, di rumah kalian tugasnya mencatat benda padat, benda cair, dan benda gas di sekitar rumah kalian. Tulis di buku kalian, kemudian kumpulkan pada pertemuan berikutnya. Ya, paham? Oke, kalau sudah paham nanti itu yang bisa kamu sampaikan materi hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kalian. Kamu Sari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Samsul Arifin selaku fasilitator saya, kemudian yang juga saya hormati Ibu Yulianti selaku pengajar praktik saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya melaksanakan kegiatan supervisi akademik pada rangkaian pasca observasi dengan Bapak Mulis.
waktunya dari sebentar. Iya, silakan. Tidak sibuk ya? Tidak sibuk. Iya. Baik Pak, di sini saya akan melakukan percakapan pasca observasi sebentar saja ya Pak. Terkait dengan apa yang sudah Pak Muklis lakukan, laksanakan yang kemarin pada kegiatan di apa yang sudah Bapak lakukan kemarin di pembelajaran kemarin, bagaimana sekarang perasaannya Bapak? Kalau masalah perasaan sih sudah sangat bangga, puas saya menggunakan metode yang kemarin saya pakai. Cuma kemarin ada hambatan sedikit tentang metode-metode yang saya pakai, sehingga ada beberapa anak itu kurang maksimal. Jadi masih ada hambatan di metode pembelajaran. Ya, harapan yang sekarang kita sharing untuk bisa menemukan metode yang lebih baik untuk kami. Harapan saya seperti itu. Iya, Bapak pengennya sharing Iya. Pak. Selanjutnya Pak, di sini dari kegiatan observasi kemarin, apa sebenarnya yang ingin Bapak perbaiki dari dalam observasi kemarin? Kalau dari kemarin masalah metodenya menurut saya sudah sangat baik. Cuma ada beberapa sebagian Bu yang masih kurang kaitannya dengan masalah video pembelajaran. Jadi sebenarnya kemarin mau menyetelkan video pembelajaran, cuma videonya belum sempat diutak sehingga anak ketika saya menjelaskan tentang ijazah itu langsung mengenai benda-bendanya. Kemudian setelah benda divisualisasikan sama saya tentang di lingkungan sekitar saja di dalam kelas itu, kemudian anak diajak ke lingkungan sekolah, suruh nyari benda-benda yang berkaitan dengan benda padat, cair dan juga gelas. Nanti ketika anak sudah masuk kelas, anak itu tidak mau mencatat Bu. Rame akhirnya ketika anak-anak saya terima. Kenapa kalau anak-anak itu biasanya dipusatkan perhatiannya kembali tentang video pembelajaran? Nah itu yang saya tidak dipraktikkan dengan mungkin kedepannya ya semoga saja kita menggunakan video pembelajaran sebagai menarik fokus siswa kembali ke pembelajaran. Iya, iya. Sekarang masalah tujuan pembelajaran, terkait tujuan pembelajaran, apakah sesuai dengan apa yang sudah Bapak inginkan atau metode yang sudah Bapak buat? Kalau tujuan pembelajaran sudah sesuai dengan modul ajaran yang saya buat, yakni bagaimana anak nantinya sudah bisa mengenal ketiga benda itu. Nah nanti masalah pengamatannya di rumah ini kan masih belum dikumpulkan. Pengumpulannya masih minggu depan. Nah harapan saya nantinya dengan pengamatan itu anak bisa nanti mengidentifikasi di rumah, yakni ketiga benda baru itu bisa padat, cair dan gas. Apa yang diamati? Saya menyuruh kepada anak itu mengamati tentang masanya, volumenya, dan juga kebermanfaatannya bagi makhluk hidup. Nah itu nantinya saya yang masih belum tahu nantinya. Semoga saja nantinya bisa memanfaatkan. Iya. Yang sudah baik itu yang perlu dikembangkan lagi. Yang pertama mungkin metodenya. Jadi metode nanti saya akan apa ya istilahnya, selain wawancara kepada siswa atau pembelajaran secara istilahnya menjelaskan apa istilahnya yang menjelaskan. Sebelum menjelaskan, tapi saya ingin mengkaji dulu apakah siswa ini benar-benar paham terhadap materi yang saya jelaskan. Caranya supaya fokus dulu anak diajak yang namanya SPD. Dan SPD-nya itu kan menarik perhatian dulu. Kemudian anak disuruh ngecek video-video yang kemarin kekurangannya. Nah setelah itu baru anak diarahkan kepada lingkungan sekitar untuk praktek langsung dari video-video tersebut. Dan satu lagi Bu yang tak kalah pentingnya menurut saya nanti yang perlu diperbaiki masalah tentang emosional anak. Jadi di setiap pembelajaran saya ingin memasukkan apa itu ya, pesan moral terhadap materi yang diajarkan sehingga anak tidak hanya dapat kognitif atau pengetahuan saja, tetapi keterampilan dalam segi moral anak itu bisa diberikan dengan baik. Itu harapan saya yang berikutnya. Berarti hal seperti itu yang perlu diperbaiki. Iya. Iya, semoga saja lebih baik. Iya. Untuk selanjutnya Pak,
menurut Bapak itu dari pembelajaran yang kemarin, sesi observasi yang kemarin, dari angka 1 sampai 10 itu Bapak mencapainya angka berapa? 1 sampai 10 ya. 7 Bu. 7 Iya. ya. Berarti perlu ada peningkatan Iya, perlu. selanjutnya ya, ya, Pak. Kemudian yang ingin saya bahas ini terkait dengan ini. Iya. Yang akan tentunya Bapak mempunyai strategi tertentu. Coba ceritakan gimana strateginya untuk kegiatan selanjutnya. Saya nyambung dari angka dulu ya. Kenapa saya memberi angka dulu kaitannya dengan pengembangan kompetensi manajemen kepada peserta didik? Karena saya melihat ada beberapa sebagian masih anak itu tidak fokus pada pembelajaran, dan ketika itu satu-satunya cara menurut saya untuk mengalihkan fokus perhatian peserta didik kepada pembelajaran kita ajarkan dengan mengarahkan ke dalam video pembelajaran. Dan semua kelas itu ternyata efektif. Jadi kekurangan saya memberikan angka dulu karena di situ tidak ada yang namanya penyetelan video pembelajaran yang relevan dengan materi yang saya ajarkan. Pengembangan selanjutnya yang saya harapkan adalah ada video pembelajaran terkait dengan relevansi terhadap materi yang diajarkan, yang mana video itu kan sudah terintegrasikan ke dalam belajar saya. Nah, diharapkan dengan seperti itu adalah rasa motivasi, peningkatan siswa lebih mendalam terhadap pemahaman tentang materi yang saya ajarkan. Kemudian yang kedua, peningkatannya terkait dengan masalah pembagian tugas. Jadi anak itu tidak hanya diajarkan tugas setelah memberikan penjelasan kemudian dikasih soal tugas seperti yang biasanya. Saya ingin ada pengembangan diri di rumah. Misalkan kalau wujud zat itu dia berkeliling di sekitar